Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadniya as-salihah bisir al-fatihah. Wa ila hadrat Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi jum'aina syawdina ila al-fatihah. Wa ila Imam Abi Hamid al-Ghazali lahu al-fatihah. وإلى شيخنا الكرام كي حاج سيف بن سوري حاشم له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Keterbakaran itu mempola ke dalam diri seorang manusia dari hormon-hormon yang kemudian bersilangan di dalam diri seorang manusia tersebut. Keterbakaran itu dengan cinta kepada Allah, yang mana kemudian pada keterbakaran itu semua perspektif tertarik daripada lisan atau lidah seorang manusia yang beruzlah, di mana kemudian mereka beruzlah dengan cinta kepada Allah, sehingga kemudian terbakar daripada hadirnya cinta kepada Allah tersebut, yang mana kemudian hal itu mengelaborasi hormon-hormon dari keterbakarannya yang menjadikan dia menjadi sedemikian itu, kemudian disebut berbeda daripada yang lain. Yang mana kemudian Imam Al-Ghazali menulis la yabqa li ghairihi, tidaklah tetap bagi selain dirinya maka di dalam selain uzlah, hal demikian itu tidak bisa diketemukan. Dalam al-mukhalatah, sekiranya kemudian orang harus memakai apa yang menjadi standar mukhalatah yang ada, yang mana kemudian sedemikian itu mereka harus memakai satu amamah atau satu turban atau satu sorban. Kemudian mereka harus memakai pakaian yang juga standar dengan amamah mereka, maka keterbakaran itu tidaklah mungkin dapat diketemukan sejauh mana kemudian keberlangsungan daripada apa yang mereka kenakan itu menyeret pada ranah perspektual mereka, yang mana sedemikian itu ada aturan-aturan yang kemudian menjadikan keterbakaran itu terenyahkan sejauh mana kemudian apa yang menjadi neraca al-mukhalatah itu terjadi. Maka ranah perspektif atau ruang perspektif ini menciptakan satu gap daripada apa yang kemudian uzlah sendiri mau, tetapi kemudian uzlah memberikan keterbakaran di dalamnya, dengan apa yang kemudian satu hal yang normal itu harapkan atau tujukan. Semana kemudian kita melihat perspektual di dalam al-mukhalatah itu juga kemudian mengikat dan mengungkung satu peradaban umat manusia, semana kemudian
tidaklah boleh semua itu terlepas daripada secara atribut dari dirinya sendiri. Sampai kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan dan menulis la yabqa lil khairihi, tidaklah kekal bagi selain uzlah itu sendiri atau bagi selain hubbullah itu sendiri. Sebab di dalam al-mukhalatah dengan semua prasarana-prasarana yang kemudian ditetapkan bagi mereka, sejauh mana mereka harus bersurban, sejauh mana kemudian mereka harus berpakaian secara adat, secara tradisional, yang mana hal itu harus memanjang sampai ke bawah. Demikian itu secara perspektual harus muncul daripada lisan mereka, kemudian juga harus muncul daripada sikap mereka, cara jalan mereka, di mana kemudian mereka dimenangkan dari rumpun dan ranah al-mukhalatah lainnya. Mereka berkumpul dengan yang lain dan menciptakan sebuah kelompok-kelompok yang pada gilirannya pada waktu sholat juga mereka mengedepankan waktu untuk segera melaksanakan sholat dan saling menasihati di antara mereka. Tetapi di sisi yang sebaliknya, uzlah menawarkan keterbakaran yang mana kemudian ranah keterbakaran ini menjanjikan, di mana kemudian Imam Al-Ghazali menulis fihi muttasi'un wa zalika khairu munkarin, bahwa di dalam hubbullah tadi ada satu hal yang diluaskan, dan hal tersebut tidaklah satu hal yang keliru. Kembali kemudian kita mengingat dari apa yang Imam Al-Ghazali tulis sebelumnya, bahwa di dalam uzlahnya Rasulullah, maka Rasulullah sendiri kemudian meluaskan kekuatan kenabiannya daripada uzlah itu sendiri. Hal itu dapat dimaknai secara psikologis bahwa ketika beruzlah, maka apa yang menjadi ilham-ilham keberagaman itu lebih mudah muncul dibandingkan dengan apa yang ketika dalam mukhalatah itu tengah terjadi. Dan oleh karena itu maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hal itu bukanlah satu hal yang kemudian keliru, yang mana kemudian Imam Al-Ghazali menulis fafil mustahtirina bihubbil khalqi ma yukhalitun nasi bibadani wa huwa la yadri ma yaqulu wala ma yuqalu lahu li farti ashkihi. Limahbubihi. Kemudian apalagi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bagi orang-orang yang kemudian sibuk dengan pergaulan-pergaulan dan cinta kepada makhluk dan kemudian cinta dengan bergaul dengan yang lain, disertakan daripada raganya mereka yang terus-menerus berkumpul dengan yang lain, maka ada kecenderungan di mana kemudian mereka tidaklah mengetahui apa yang kemudian mereka katakan. Mereka hanya tahu apa yang dikatakan untuk mereka, dan mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Kalau ngomong, orang al-mukhalatah itu menjadi sangat serius, keliru begitu. Menjadi sangat awur-awuran, dikarenakan hal itu sebab sikap lupa dari keasyikan mereka sendiri dan
sikap lupa itu muncul karena konsep pemenuhan rasa yang tidak bisa menggapai narasi toleran daripada perasaan mereka sendiri. Saking orang itu senang bergaul, jadi mereka hanya tahu apa yang kemudian dikatakan terhadap mereka. Mereka tidak tahu dengan apa yang mereka katakan. Ini menjadi satu kecenderungan yang kemudian memantik perasaan asing yang sedemikian luar biasanya. Karena dari sinilah kemudian kecenderungan yang berbeda ini mengakibatkan pada dari sisi kebutuhannya, apa yang kemudian ditinggalkan daripada uzlah itu menjadi satu parameter yang kemudian tidak harus diatributkan atau dijadikan daripada hal itu sendiri. Karena jika orang berpikir bahwa sampai kemudian mereka tidak tahu apa yang kemudian mereka katakan sendiri, maka hal itu akan memperparah daripada kemudian tujuan di dalam bermukhalatah itu sendiri. Orang akan mengatakan bahwa dari sinilah uzlah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak harus dilakukan, dan oleh karena itu maka orang akan cermat mendengarkan apa yang kemudian orang lain katakan terhadap orang lain. Mereka hanya tahu dengan apa yang kemudian dikatakan kepada diri mereka. Kalau orang ngomongin mereka tahu. Tapi kalau mereka itu ngomong, mereka tidak tahu dengan apa yang mereka omongin. Dan ini segi daripada keburukan al-mukhalatah atau pergaulan itu sendiri, yang mana kemudian Imam Al-Ghazali sampaikan dan tuliskan di dalam kitab uzlah itu sendiri. Di satu sisi maka bahwa uzlah adalah satu hal yang kemudian membuat orang itu sering menjadi terbakar daripada apa yang kemudian pada normalnya orang lain yang al-mukhalatah itu tidak terbakar. Tetapi di sisi yang lain, al-mukhalatah menjadikan orang itu tidak tahu dengan apa yang kemudian mereka itu katakan. Jadi kedua kecenderungan ini memiliki sisi yang berbeda daripada kebutuhan di atas apa yang menjadikan perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, orang menjadi sering terbakar dari apa yang kemudian menjadi pikiran-pikirannya. Tetapi orang yang bermukhalatah, buruknya juga mereka tidaklah tahu dengan apa yang kemudian mereka sampaikan. Yang mereka tahu hanya apa yang kemudian orang lain sampaikan kepada dirinya. Jadi dua sisi ini seperti dua keterbalikan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan menurut Imam Al-Ghazali. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.